kalau rencana ini kan pasti juga membutuhkan sebuah modal ini ya Pak ya. Ya. Nah bagaimana dengan masalah pendanaan itu sendiri? Ini didapatkan dari mana untuk mencapai grand design yang sesuai dengan diinginkan tadi? Iya. Prinsipnya seluruh pembiayaan penanganan perbatasan itu tetap berasal dari sumber dana APBN, baik lewat BNPB maupun kementerian teknis terkait. Kira-kira gitu totalnya. Yang kedua, untuk pembangunan di kawasannya itu kontribusi pemerintah daerah melalui APBD juga besar, baik APBD provinsi maupun kabupaten. Di luar itu, untuk mengenerate economic growth di perbatasan itu swasta pun juga kita undang. Termasuk di dalamnya ada Sinarmas pun juga masuk, Kadin pun kita gerakkan dan seterusnya. Sehingga in prinsip baik kementerian, lembaga, kemudian kalangan dunia swasta, termasuk bahkan pihak-pihak lain perguruan tinggi sampai kepada kelompok LSM pun kita gerakkan sebagai pilar-pilar penting. Sumber dana itu jadi multi sumber dana, sebutlah multi sumber dana. Selama ini demikian. Total kebutuhan daerah setiap tahun kita tanya mereka berapa sih yang dibutuhkan, lalu proses dari bawah menyebutkan kemarin ada sekitar 4,5 triliun dia butuhkan untuk bisa per tahun untuk membangun perbatasan. Ini kita yang teknis PU kita mintakan ke PU, kemudian yang kesehatan kita mintakan kesehatan dan seterusnya, sehingga total inilah kebutuhannya. Dulu semua kementerian masuk sendiri-sendiri, tidak ada yang bikin peluit. Nah sekarang BNPB jadi peluit untuk mari masuk bareng-bareng secara terpadu, kira-kira gitu. Itu intinya grand design. Dengan menggunakan grand design itu, gitu ya? Sampai jangka panjang. Jadi peluitnya BNPB, arahnya ditentukan dalam grand design, setiap 5 tahun di breakdown ke dalam rencana induk. Saya kira itu intinya. Nah ini jadi di grand design sendiri tahun 2012 itu adalah mulai tahap awal, ya Pak? Tahap awal ini apa saja yang termasuk dalam tahap baik, sebenarnya kita mulai 2011. Ya, jadi tahap BNPB itu dibentuk tahun 2010 tanggal 17 September. Itu tahap inisiasi. Inisiasi. 2011 kita masuk tahap yang kita sebut dengan tahap instalasi. Nah, dalam grand design itu ini tahap-tahap kita membangun linkaging, menyiapkan instrumen, membangun sebuah regulasi yang memenuhi syarat dan seterusnya. Jadi dimulai 2011. Nah 2012 insya Allah kita akan masuk ke tahap konsolidasi sehingga lebih bisa nampak perubahan di perbatasan. Jadi kalau masyarakat perbatasan mau tersenyum, saya kira mulai 2012 sudah boleh mulai tersenyum. Amin. Saya kira gitu intinya. Amin. Tentunya di pihak swasta adalah salah satu hal yang paling besar juga nih ya Pak ya. Sangat penting. Kalau sangat penting, saya kira mungkin Pak Yoga bisa menambahkan bagaimana peran swasta di perbatasan. Nah, gimana itu Pak Yoga? Silahkan. Sebenarnya begini, kalau kita mencoba untuk melihat, kita kan dulu kalau kita bicara soal where-nya, di mananya, dulu kan seperti scattered ya, tidak jelas. Nah kemarin bulan Bappenas dan BNPB itu sepakat bahwa kita perlu menetapkan beberapa lokus prioritas. Nah lokus prioritas itu skalanya adalah kecamatan yang terluar. Jadi itu yang akan menjadi etalase istilahnya kan. Ya seperti tahun 2012 kita targetnya ada 39 Bapak ya. 39. Lokpri atau kecamatan yang prioritas tersebar di 12 provinsi dan 38 kabupaten itu kita coba lihat. Kemudian nanti ada tambahan lagi sampai dengan 111 di tahun 2014. Jadi itu akan kita coba jadikan semacam locus of intervention, termasuk di mana prioritas investasi yang nanti harus dilakukan. Karena swasta itu perlu kejelasan kan, ketegasan kan. Di mana pemerintah itu nanti akan melakukan semacam penyiapan, mengondisikan dan sebagainya, maka swasta akan lebih tertarik ketimbang kita sebar terserah lo deh mau di mana gitu. Investasi kan nggak bisa dalam hal ini. Oleh karena itu seperti contohnya kemarin BNPB barusan melakukan satu konsolidasi meeting, kami juga ada KPDT hadir untuk contohnya Pulau Sebatik. Pulau Sebatik itu kan aneh, pulau tapi dibagi dua. Ada tuh yang namanya rumah itu halaman depannya itu di Indonesia, dapurnya di Malaysia. Ada yang seperti itu. Jadi dalam konteks ini kita harus bikin dia etalase yang menarik dong. Jadi kalau mau keluar negeri di rumah itu gampang ya. Karena makanya nggak perlu. Jadi tinggal di rumah itu udah 2 negara. Tinggal lompat. Swasta kita tarik tidak hanya swasta dari Jakarta atau dari Samarinda atau dari Nunukan sendiri dalam hal ini, tapi bagaimana juga swasta asing. Karena mereka itu kan kita lihat dengan belajar seperti contohnya Bintan, Karimun umpamanya. Itu kan perbatasan dengan Singapura. Betul. Walaupun dianggap sebagai perpanjangan atau perluasan tanahnya Singapura, tapi bagaimanapun itu investasi. Betul. Ya kan? Kita menyediakan lahan untuk investasi mereka. Nah inilah yang diberikan semacam kemudahan-kemudahan yang kita akan lakukan, termasuk juga di Kalimantan itu ada di Aruk atau di Entikong gitu ya. Kita coba dia benar-benar akan menjadi CBD, Business Development Center. Jadi BDC di daerah perbatasan, sehingga investasi nanti akan terfokus di
daerah-daerah tersebut. Oke. Instead of Betul. tersebar di mana-mana. Jadi itu Baiklah. fokusnya. Baik Pak Yoga, Pak Sony, semoga saja Grand Design ini dan juga rencana induk ini bisa sesuai dengan target dan Insya seperti yang Allah. dikatakan oleh Pak Sony tadi bisa membuat masyarakat di daerah perbatasan tersenyum. Ya, Ya Pak insya ya. Allah, ya. Baik, terima kasih Pak Sony sekali lagi Pak Yoga Sama-sama. dan pemirsa. Terima kasih, Pak Sony. Demikian Iya. informasi kami untuk hari ini.